kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami mahasiswa PGSD Angkatan 2024 kelas D yang berada di kelompok 1 akan membawakan sebuah siniar mengenai kesalahan-kesalahan dalam fonologi. Dengan 7 anggota, yaitu saya, Septiara Amalia, lalu rekan saya, Pramestire Gita Rahmadani, Ika Esa Maulia, dan saya, Zahira Aulia Sukandar, Nurrahmasari, Gista Ayu Citra Tri Rahmawati, dan saya Sylvie Ayunda Safitri. Simak baik-baik ya. apakah kalian tahu jika dalam keseharian kita sering salah dalam pengucapan bunyi bahasa? Contohnya seperti tadi, harusnya pada perkenalan kita mengucapkan teman-teman, bukan teman-teman. Apakah sama seperti kamu yang tadi mengucapkan kata tahu, jadi dibaca tahu? Gitu ya, Zah? Iya Rahma, benar. Bunyi bahasa yang mungkin kita kira benar ternyata tidak loh dalam fonologi. memangnya jika bunyi bahasa kita salah dalam fonologi ada dampaknya ya? Ada, Rika. Jika kita menggunakan bahasa dengan pengucapan atau bunyi yang salah di telinga orang, bahkan bila kita berada di acara formal, itu terkesan tidak sopan loh. Lagi pula, bahasa adalah jiwa bangsa. Jadi, penting sekali untuk melestarikan bahasa kita. Tolong kasih tahu dulu dong, fonologi itu apa? Fonologi itu artinya pengucapan atau bunyi bahasa yang sesuai dengan kaidah penulisannya, Rika. Tapi, jika kita mengikuti bunyi bahasa yang benar, kita jadi nantinya akan dicap sebagai orang yang kurang gaul dan percakapannya terkesan kaku. bahasa adalah jiwa bangsa, Sylvie. Tidak apa-apa kok kalau tidak ingin mengikuti dalam pengucapan antar sesama teman. Tapi ingat, jangan sampai kita lupa cara pengucapan yang benar. Hah, benul? Apa itu? Benar dan betul. Septi bisa aja. Kira-kira apa saja ya kata-kata yang biasa kita gunakan sehari-hari, namun ternyata salah pengucapannya dalam fonologi? Yang aku tahu ya, sekarang itu penghilangan konsonan di akhir kalimat sedang menjadi sesuatu yang digemari oleh Gen Z loh. Iya, betul. Itu namanya elisi, Rika. Penghilangan bunyi konsonan di akhir kata. Huruf konsonan yang sering menjadi korban tak dianggap itu H, K, dan T. Wah, kalau itu contohnya sering aku temui pada kata terima kasih yang huruf H-nya dihilangkan, jadi hanya dibaca terima kasih. Bahkan huruf I-nya dibaca panjang sekali, terima kasih. Adanya itu elisi, disebabkan oleh pandangan orang-orang di mana bila kita menekankan konsonan di akhir kata, kita akan dianggap sebagai orang cuek dan dingin. Lambat laun, elisi itu menjadi sebuah kebiasaan. Lalu untuk yang kedua ada lagi. Ada, Sylvie, namanya modifikasi vokal. Nah, untuk kasus yang ini huruf vokalnya berubah-ubah. Contohnya nih seperti kata masjid dibaca masjid, lalu berubah-ubah dibaca berubah-ubah. Nah, untuk yang ketiga, belum banyak yang tahu bila perubahan bunyi juga dapat menimbulkan kesalahan. Faktor yang menyebabkan yaitu rasa malas berbicara, berburu-buru, dan kecepatan berbicara. Huruf yang dihilangkan adalah huruf gabungan S, H. Contohnya seperti sholat jadi sholat, ustadz jadi ustadz, dan sahih jadi sahih. Jika orang dahulu juga suka sekali mengubah fonem I menjadi fonem E. Lalu banyaknya suku bangsa di negara kita juga menjadi faktor adanya kesalahan fonologi pada perubahan fonem. Selain I yang jadi E, F juga jadi P, lalu Z yang berubah menjadi J atau S. Iya betul, Rika.
Nenek saya juga bila berbicara kata inovatif, dibaca enopatif. Faktor usia juga mungkin ya. Bisa jadi Kit, bisa juga karena kebiasaan dan dialek daerah setempat yang membuat pengucapannya menjadi medok. Bicara tentang medok, ada juga nih kesalahan fonologi yang berasal dari kesalahan diftong dan gugusan konsonan. Biasanya tuh diftong ai berubah menjadi fonem e, lalu diftong au menjadi fonem o. Contohnya seperti apa, Septi? Contohnya sayuran pete. Apakah teman-teman tahu jika ternyata pengucapan yang benar adalah sayuran petai, bukan pete? Ternyata banyak ya kata-kata yang mungkin kita anggap sepele, ternyata mengandung kesalahan fonologi. Iya Sil, faktornya juga ada banyak, seperti mulai dari kebiasaan, dialek khas, gangguan pita suara, kecepatan berbicara, sampai dengan tren di zaman modern. Bukan hanya kesalahan fonologi saja yang mengalami modernisasi ya guys. Iya, dengan adanya teknologi seharusnya kita semakin tahu kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Terus jaga bahasa persatuan kita. Jangan sampai kita lupa dan meninggalkannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu melestarikan akar-akar budayanya. Semoga siniar yang kami bawakan dapat menjadi ilmu baru bagi kalian semua. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.